Apa sih sebenarnya permasalahan ekonomi itu? Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Selamat datang di diskusi panel. 5 menit ke depan, kita akan berdiskusi bersama 3 tokoh besar. Bagaimana mereka menjawab permasalahan tersebut menurut perspektif mereka. Mas Keynes, gimana nih menurut Anda? Terima kasih. Menurut pandangan saya, masalah utama ekonomi adalah ketidakstabilan permintaan agregat. Tanpa intervensi pemerintah, ekonomi bisa terjebak dalam resesi yang sangat panjang. Nah, apa sih solusinya itu? Nah, solusinya adalah fiscal policy. Apa sih yang dimaksud fiscal policy itu? Yaitu meningkatkan anggaran belanja pemerintah dan juga meningkatkan kepercayaan pasar. Sementara itu, saya melihat stabilitas ekonomi berasal dari perputaran uang. Nah, persamaan dari MV sama dengan PT, saya menekankan bahwasannya perputaran jumlah uang dan kecepatannya berpengaruh pada harga. Dan stabilitas moneter adalah kunci untuk mencegah inflasi. Sedangkan dalam perekonomian Islam, saya memandang stabilitas moneter yang sekarang itu tidak adil. Stabilitas bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang moral, sosial, serta distribusi yang merata. Saya juga menawarkan adanya risk sharing, zakat, dan sistem moneter yang terhindar dari riba. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana stabilitas moneter Islam yang sesungguhnya. Kemudian, mengapa akar ketidakstabilan tersebut bisa terjadi? Nah, akar utama dari ketidakstabilan itu terjadi berasal dari fluktuasi psikologis pelaku ekonomi. Tapi menurut saya bukan hanya dari hal itu saja, melainkan dari menurunnya investasi swasta. Pada momen seperti ini, solusinya bukan hanya teori, tapi aksi. Pemerintah harus masuk. Di sini, saya memiliki perspektif yang berbeda, yang dimana akar dari ketidakseimbangan itu ada pada ketidakseimbangan hutang. Di sini, saya membuat konsep yaitu debt deflation, yang dimana ketika hutang terlalu besar dan harganya jatuh, maka ekonominya menjadi kolaps atau hancur. Kedua pandangan itu benar, tetapi stabilitas moneter yang mereka sampaikan tidak berhasil menyentuh sisi moral. Bahkan stabilitas moneter yang mereka maksudkan itu menciptakan gelembung-gelembung ketidakseimbangan antara satu dengan lainnya. Sedangkan stabilitas moneter Islam yang seharusnya adalah stabilitas yang bisa menyangkut maqasid syariah, di mana berhubungan dengan hifdzul mal, kita menjaga agama, hifdzuddin, kita menjaga agama, hifdzun nasl, hifdzun nafas, dan hifdzul akal. Lalu bagaimana teori tersebut bisa disatukan dan bagaimana integrasi tersebut menjawab ketidakstabilan yang terjadi? Pemerintah butuh ruang untuk menyelamatkan ekonomi ketika sektor swasta gagal. Namun, saya akui bahwa kebijakan fiskal harus dibersamai dengan stabilitas moneter. Tentunya saya setuju. Nah, stabilitas harga sendiri dia menjadi fondasi penting dalam kebijakan fiskal yang lebih efektif. Tanpa adanya stabilitas ekonomi, maka semua kebijakan menjadi sia-sia.
Dari diskusi ini, terdapat integrasi bahwa Keynes menekankan stabilisasi melalui permintaan agregat dan intervensi pemerintah, sedangkan Fisher fokus pada stabilitas moneter dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, Capra mengintegrasikan kedua konsep tersebut ke dalam kerangka keadilan, makosid syariah, dan etika ekonomi Islam. Kesimpulannya, dari ketiga teori tersebut, tidak harus saling meniadakan, justru dapat diintegrasikan untuk menstabilkan ekonomi modern. Oke, terima kasih kepada para panelis dan sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. See you!